Teman-teman, hari ini saya akan membuat pie susu coklat ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah untuk kulitnya ini ada 10 sendok makan tepung terigu protein sedang, 5 sendok makan margarin, dan 1 saset susu putih, susu kental manis ya ini. Kemudian untuk atasnya atau isinya saya tidak menggunakan flas susu tapi menggunakan puding coklat. Nah, ini air 700 ml, gula 1 gelas, dan 1 bungkus Nutrijel. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan merek yang lain ya, sesuai selera. Untuk membuat kulitnya, pertama-tama ini kita masukkan tepung terigu, kemudian kita masukkan margarin, kita aduk-aduk. Kalau sudah menggerindil seperti ini, kita masukkan susu kental manisnya. Kita masukkan semuanya. Ini susu kental manisnya bisa menggunakan merek apa saja sesuai selera atau yang ada di rumah. Kemudian kita aduk-aduk. Ini sudah seperti ini. Kalau masih agak terlalu lembek, bisa ditambahkan tepung terigu sedikit ya. Saya tambahkan sedikit saja. Ini seperti ini sudah cukup ya. Kemudian tinggal, ini karena saya membuatnya menggunakan teflon, ini tinggal kita pipihkan ke dalam teflon. Teflon yang saya butuhkan ini tidak saya olesin minyak atau margarin karena adonannya sudah menggunakan margarin. Kita bulatkan dulu supaya ini kita pipihkan. Ini supaya lebih rapi saya menggunakan spatula untuk memipihkannya. Ini membuatnya sangat gampang ya teman-teman. Jadi kalau pengen pie susu, kita tidak perlu jauh-jauh ke Bali ya. Nah, kalau udah pipih merata seperti ini, kita akan membuat benteng ya, bukan benteng Takeshi ya teman-teman. Ini benteng supaya nanti flanya tidak untuk tempat flanya tidak meluber ya teman-teman. Ini fla, tapi ini kan nanti isiannya bisa fla, bisa puding. Nah, hari ini saya akan membuat yang isiannya puding coklat. Jadi membuat pie susu kita tidak harus mempunyai cetakannya ya. Gunakan teflon atau panci seperti ini saja bisa, yang penting yang anti lengket. Karena sebenarnya memasak itu cukup dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah, tidak harus semua alat dibeli.
Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, bentengnya tidak perlu terlalu tebal saja, sudah cukup. Ini tinggal kita masak dengan api kecil. Nah, bisa juga tipsnya teman-teman, tungku kompornya itu ditumpuk atau sebelum kompor sebelum ditangkringkan teflonnya, kita beri lambaran seng. Oh iya teman-teman, tadi saya lupa, ini sebelum dimasak ini kita lubangi dulu, cukup menggunakan garpu saja. Nah, lubangnya seperti ini sudah cukup ya. Ini kita letakkan di atas kompor dengan api kecil. Nah, kurang lebih seperti ini apinya. Nah, apinya kecil saja ya teman-teman. Ini kita masak selama kurang lebih 30 menit nanti sambil kita cek. Ini kita tutup. Nah, sambil menunggu matang kita cek berkala ya teman-teman. Ini kalau ada embun-embun seperti ini kita angkat, kemudian kita lap dengan tisu atau dengan kain bersih supaya tidak menetes ke dalam adonan. Belum matang ya teman-teman. Ini sudah dilap, kita tutup lagi. Nanti kalau mengembun lagi kita lap lagi. Teman-teman, kulit painya tadi sudah matang, sudah saya dinginkan. Tadi saya masak selama kurang lebih 30 menit. Kemudian ini saya akan membuat puding coklatnya. Nah, ini tips supaya tidak menggumpal, ini kita masukkan dulu bubuk pudingnya. Kan kadang kalau air dulu yang masuk itu ya ada gumpalan-gumpalan itu yang susah larut. Ini kita masukkan, kemudian gula kita masukkan. Ketika gula sudah dimasukkan, ini kita aduk dulu ya teman-teman. Ini kita aduk supaya nanti mencampurnya lebih rata. Ini kan ada bubuk puding yang menggumpal ya. Nah, ini kita ratakan dengan gula. Ketika sudah tercampur seperti ini, kita masukkan air sedikit demi sedikit dulu. Ini masukkan air sedikit dulu, baru kita aduk. Kalau sudah menjadi pasta seperti ini, baru kita masukkan semua airnya. Ini airnya menggunakan 700 ml air atau 3,5 gelas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nyalakan kompornya dengan api sedang. Ini kita aduk-aduk sampai mendidih dan semua bahannya larut ya, terutama gulanya. Nah, kalau kita masukkan bubuk puding sama gulanya dulu, ini tidak menggerindil atau menggumpal ya teman-teman, ini langsung larut. Kalau kita masukkan air dulu, biasanya itu ada yang menggumpal ketika diaduk, jadi agak susah mencampurnya. Ini kita aduk terus sampai mendidih. Nah, ini teman-teman, yang kulit pie yang sudah dingin tadi, ini kita masukkan
atasnya kita beri puding coklat ya. Nah, ini jangan sampai melewati benteng yang sudah kita buat tadi supaya tidak luber. Ini segini cukup ya teman-teman, supaya tidak luber. Nah, ini kita diamkan dulu sampai pudingnya dingin dan mengeras.